Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Sabrina dari HR 59 IPB University. Hari ini aku bakal ngejelasin sedikit 51 hal tentang FECM dan gimana sih cara kita gunain FECM itu di software RStudio. Oke, pertama-tama, apa sih FECM? Nah, FECM itu adalah Vector Error Correction Model atau ini tuh sebenarnya turun dari FAR gitu atau FAR. Jadi model statistik yang merupakan pengembangan dari vektor autoregression. Jadi emang turunan dari FAR yang dirancang untuk data runtun waktu atau time series yang tidak stasioner tetapi memiliki hubungan kointegrasi. Hubungan jangka panjang antar variabel. FECM ini mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek agar sesuai dengan hubungan jangka panjang yang ada. Some recording. Satu, dua, tiga. Oke, selamat pagi. Perkenalkan aku Sabrina dari HR 9. Hari ini aku bakalan ngejelasin tentang apa sih FECM dan tutorin gimana sih FECM di RStudio. Oke, pertama-tama apa sih FECM? Nah, FECM itu adalah singkatan dari Vector Error Correction Model. Nah, ini adalah model statistik yang merupakan pengembangan dari vector autoregression atau VAR. Nah, FECM ini emang turunan dari VAR itu sendiri yang dirancang untuk data runtun waktu atau time series yang tidak stasioner tetapi memiliki hubungan kointegrasi, hubungan jangka panjang antar variabel FECM. Jadi mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek agar sesuai dengan hubungan jangka panjang yang ada. Oke, eh kenapa kenapa sih kita menggunakan FHM? Yang pertama, alasan kita untuk menggunakan FHM itu adalah untuk mengatasi masalah regresi palsu atau spurious regression pada data non-stasioner. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan memodelkan hubungan jangka panjang maksudnya kontegrasi antar variabel. Dan yang ketiga, untuk menganalisis dinamika jangka pendek sekaligus koreksi ketidakseimbangan jangka panjang secara simultan. Lalu siapa sih yang menggunakan FECM? Nah, yang menggunakan FECM itu ialah ekonom, peneliti, analisis keuangan, terus praktisi-praktisi yang ada di dalam kebijakan ekonomi, terus mahasiswa atau praktisi statistik yang bekerja dengan time series. Lalu kapan sih FHM digunakan? Jadi, FHM ini dapat digunakan ketika pertama, saat variabel-variabel memiliki sifat non-stasioner pada level, tapi stasioner setelah differencing pertama. Nah, jadi emang yang pertama itu emang asumsi yang harus dipenuhi itu adalah dia tuh stasioner tidak di level tapi di first difference. Yang kedua, ketika terdapat bukti adanya hubungan kointegrasi antar variabel. Jadi ketika dia udah ternyata beneran stasioner di first difference, kita juga harus lihat kointegrasinya nih. Ada nggak kointegrasinya? Jadi yang ketiga itu saat ingin memodelkan hubungan jangka panjang dan jangka pendek secara simultan. Jadi kita bisa menggunakan ini tuh ketika pengen ngelihatnya secara simultan terhadap A dan B dan A gitu. Lalu di bidang apa sih FHM diterapkan? Nah, ini tuh diterapkan di bidang analisis ekonomi makro biasanya, atau pasar modal, harga saham, suku bunga, studi bisnis, jadi penjualan data produksi atau bidang lain yang melibatkan data runtun waktu dengan hubungan jangka panjang. Nah, bagaimana sih kita melakukan analisis FHM? Kita gunakan yang pertama itu kita akan gunakan software-software yang udah ada sebelumnya. Mungkin bisa RStudio kah atau um, eViews atau yang lain-lain. Tapi yang pertama dalam praktiknya kita itu harus ngelihat dulu uji stasionernya tadi.
Yang pertama, kita bisa gunakan ADF untuk memastikan variabelnya. Yang kedua itu kita uji kointegrasi. Kita lihat dan ada nggak kointegrasi. Nah, kita bisa gunakan Johansen atau Engel-Grenker untuk mendeteksi hubungan jangka panjangnya. Yang ketiga itu kita estimasi model FECM dan memasukkan ECT-nya yang merepresentasikan deviasi dari keseimbangan jangka panjang. Dan yang keempat itu analisis data. Jadi kita bisa menginterpretasi koefisien jangka pendek, jangka panjang, serta melakukan analisis impulse response atau IR atau IRF dengan variance decomposition. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya, aku akan coba tutorin FECM di RStudio. Sebelumnya, kita harus siapin dulu datanya. Nah, di sini aku udah punya data. Ini adalah data time series dari tahun 2019 ke tahun 2023. Ini adalah harga cabai. Jadi ini tuh CRH itu adalah cabai rawit hijau, cabai rawit merah, cabai em, merah besar, cabai merah kecil. Nah, kalau misalnya kita udah, ini kita tinggal udah save aja. Terus kita bisa langsung masuk ke RStudio kita. Oke, RStudio-nya kita fullkan dulu. Nah, sebelumnya itu aku udah eh, coba bikin di sini. Eh, di sini itu udah aku masukin komen-komen biar nanti tinggal run gitu. Oke, selanjutnya kita langsung aja. Yang pertama-tama itu adalah install package-nya. Di sini itu ada beberapa package yang harus sudah diinstal. Mungkin jadi kita bisa cek aja di sini. Cek aja satu-satu. Dari Adsa itu udah keconteng ya. Terus Touch itu udah. Urka itu udah. Tadi first udah sama satu lagi itu Fars. Nah, diconteng gini. Terus selanjutnya kita bakal input data yang kita punya dengan cara import dataset terus from Excel. Terus tinggal browse aja data kita di mana. Nah, aku taruh di download dengan data cabai FCM. Ini kita aku. Terus biar lebih gampang, karena aku nyesuaiin juga komennya yang udah aku bikin tadi, jadi aku eh, rename jadi dataset. Oke, selanjutnya nih, udah masuk kan datanya. Nah, selanjutnya kalau misalnya datanya udah masuk, kita harus ngapus yang bagian tahun ini, karena kan gak pakai tuh. Jangan sampai nanti kayak bikin misunderstanding dari RStudio-nya. Jadi kita harus udah hapus. Nah, pertama tuh dataset, data yang kita punya kolom satu yang dihapus. Nah, itu data. Aku juga sekalian rename, biar lebih gampang lagi. Terus di run, setelah di run, nih, oke. Nah, selanjutnya itu setelah kita hapus tuh datanya, terus kita set dulu juga data kita dengan cara data yang kita ini tadi, terus TS data. Nah, startnya tuh di tahun mana? Dan karena aku dari tahun 2019, jadi aku taruh 2019 itu satu, terus frekuensinya berapa? 12 kan? Karena itu aku per tahun. Jadi udah langsung blok aja, terus di run. Nah, selanjutnya itu kita uji stasioner run formal dengan cara kita mau lihat dulu nih plot datanya gimana, terus langsung aja di plot masukin data. Terus, nah, ini adalah data yang aku punya nih, jadi emang fluktuatif gitu dan belum stasioner gitu, bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya kita bakal uji stasioner secara formal dengan cara ya kita eh, pertama-tama itu kita pakai ADF test nih. Jadi udah masukin aja data itu, terus bikin aja kayak gini di data biasa, terus data first difference, terus langsung masukin ADF testnya, terus di blok semua sampai sini tuh, terus di run. Nah, bisa dilihat nih udah keluar nih hasilnya, bahwasannya data yang kita punya itu bisa dilihat satu-satu ya. Mungkin kita mulai dari
CRH. Nah, CRH itu ternyata value itu belum 0,0,5, maksudnya di bawah situ. Nah, itu bisa dilihat belum kan? CRH ini belum gitu. Di leg pertamanya. Terus pas di CRH ini tuh udah bawa 0,0,5 nih. Nah, berarti dia yang buat CRH itu stasioner di first difference. Terus kita bisa lihat juga in CRM bahwasanya value-nya tuh ada cuman di leg 2 cuman ini. Nah, jadi kita lihat di first difference-nya itu baru stasioner banget di first difference. Terus CMB-nya juga kita lihat ternyata dia juga di first difference. CMK-nya kita lihat juga ternyata di first difference. Jadi data kita ini udah memenuhi asumsi yang pertama yaitu untuk FHCM, yaitu dia stasioner di first difference. Nah, selanjutnya aku bakalan menentukan leg optimum dengan cara var select nih. Nah, ini adalah dimana kita butuh banget vars. Nah, itu tuh bisa kita lihat aja di sini rumusnya var select nih, var select. Nah, ini tuh jadi kita bakalan uh, nih return informasi criteria and final predict error for sequence incursions. Nah, jadi kita bakalan tentuin nih apa sih namanya kriteria atau final prediction error yang ada nggak increasing atau enggak gitu. Jadi kita masukin aja rumusnya per select, masukin data, terus kita masukin length maksimalnya itu 10. Jadi kita tuh pengen lihat tuh dari kira-kira yang mana sih yang di like mana sih dia paling bagus gitu. Jaran. Nah, kita ada nih bisa dilihat. Ini ada per selection yang kita punya tuh ada IC, HQ, SC, sama FPE. Nah, di AIC dia state kalau misalnya itu tuh di 10. Di 10. Nah, sedangkan kita nggak bisa pakai 10 karena itu maksimal banget kan. Dan data yang kita punya itu juga itu bakal mempengaruhi banget data yang kita punya. Karena data yang kita punya tuh cuma 60, sedangkan kita bakal pakai 10 tuh nggak kurang. Nah, terus kalau misalnya RStudio sendiri itu nggak bisa pakai di satu. Nah, ini tidak memenuhi lah sama RStudio itu sendiri. Beda HQ, SC itu nggak bisa. Nah, di sini kita dikasih tahu misalnya FPE itu tuh yang terbaik tuh di dua. Nah, jadi bisa kita gunakan aja langsung di eh, dua gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak ada, mungkin nanti di AIC, HQ, SC, FPE itu tuh sebenarnya nggak memenuhi semua. Misalnya dia naruh satu semua atau di 10 semua. Sedangkan data yang kita punya itu sedikit. Nah, kita itu bisa tinggal ngeliatin satu-satu yang paling kecil gitu. Jadi secara keseluruhan. Tapi karena ini aku udah tahu nih yang terbaik itu adalah kedua, jadi aku masukin aja. Aku bisa gunain yang kedua itu sebagai yang terbaik, model terbaik. Nah, selanjutnya kita estimasi model FAR dengan cara model ini adalah rumusnya. Ini FAR dalam kurung data dengan ini adalah estimasi yang terbaik tadi, like optimum yang tadi, yaitu dua, terus type aja dengan kosakata gitu. Ini adalah rumusnya. Terus, terus summary model. Nah, di sini langsung aja di blok semuanya dan di run. Oke, di sini udah kelihatan nih hasil dari estimasi kita, estimasi model VAR-nya. Ini estimasi modal VAR yang kita punya. Ini bisa dilihat. Oke, oke, oke. Oke, bisa dilihat seperti ini. Oke, selanjutnya bisa kita lihat dari summary modelnya, di mana di sini dijelaskan bahwasanya R-square-nya 0,5, itu. Nah, berarti itu bisa menjelaskan sebesar 0,5 50%-nya gitu kan setengahnya. Terus p-value-nya itu ternyata udah di bawah 0,0005 gitu. Jadi ini udah signifikan. Jadi kita bisa langsung aja melihat kestabilan dan mengetahui syarat eh, kestabilan itu terpenuhi atau enggak gitu. Nah, dengan cara roots, nah model-model yang kita udah
punya tadi itu di roots aja. Terus kita bisa lihat nih di sini bahwasanya ini rootsnya udah di bawah satu semua. Nilainya itu udah di bawah satu semua. Oke, karena udah kurang dari satu semua, berarti sudah sah nih kalau misalnya data yang kita punya atau model yang kita punya itu adalah stabil. Jadi kita bisa lanjut ke uji selanjutnya dan melanjutkan uji FHM kita ini. Nah, selanjutnya itu adalah uji kointegrasi. Nah, di mana ini kita masukin aja di sini. Ini adalah rumusnya, yaitu kita pakai Kajo. Kajo ini adalah John Hansen. Johansen. Jadi kita pakai rumus Johansen. Nah, jadi Kajo masukin data yang kita punya, terus kalau saya itu dua kan tadi, type trace, SD, terus kita spek long run, terus tinggal summary-in. Nah, jadi kita blok aja semuanya, sip, habis itu dilihat. Oke. Nah, ini udah keluar nih Johan Hansen, hasil Johan Hansen yang kita punya. Ini bisa dilihat seperti ini. Oke, selanjutnya ketika udah kita run, kita fokus di bagian ini, value test statistik dan critical value of test. Nah, jadi kita mulai dulu dari R sama dengan nolnya. Nah, kita bisa lihat bahwasannya yang kita tes itu adalah dia 100. Sedangkan D dan di 10% itu dia lebih besar daripada yang di 10%, di 5%, dan 1%. Nah, berarti di sini ngejelasin bahwanya setidaknya ada satu variabel gitu tuh yang data gitu tuh yang terkointegrasi itu. Nah, terus juga bisa dilihat di sini juga sama di R1-nya. Nah, di R1-nya dia juga lebih besar tuh daripada di 10%, 5%-nya, dan 1%-nya. Berarti setidaknya lebih dari satu. Begitu pula kita bisa lihat di R1, R2, R3. Berarti bisa dijelaskan bahwasannya data yang kita punya itu emang terkointegrasi. Nah, karena emang sudah memenuhi tadi, yang pertama tadi dia udah stasioner di first different, terus juga dia udah stabil, dan dia juga kointegrasi, maka bisa kita lanjutkan ke FECM-nya. Kita lihat FECM-nya di sini. Nah, dengan cara kita pakai Kajar LS, Kointas ini. Nah, bisa dimasukin aja gini, terus summary, gini, R sama dengan satu. Tuh, masukin aja semuanya. Di box semuanya terus di run. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini CRM kita, terus ini CMB, ini CMK, ini ya, CRM, dan dari CRH. Kita lihat dulu dari CRH. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih CRH kita bahwasannya ini emang p-value-nya 0,3 gitu kan. Terus cenderung besar. Tapi kita bisa lihat nih yang lainnya, bahwasanya yang lainnya itu di CRM itu bisa lihat p-value-nya itu 0,001 itu berarti udah signifikan tuh karena di bawah 0,05. CMB-nya juga CMB-nya di sini 0,1 belum bisa terlalu signifikan. CMK-nya udah karena di bawah 0,05 sama apa lagi ya, udah nih berarti ada dua yang udah signifikan gitu. Nah, selanjutnya kita juga lanjutkan, kita lihat di sini. Nah, bahwasannya di sini tuh bisa dilihat. Jadi, kenaikan 1% dari CRH itu berpengaruh negatif terhadap CRM, itu berpengaruh negatif 0,4. Nah, sedangkan terhadap CMB itu berpengaruh positif 0,37 dan CMK itu berpengaruh negatif 0,24. Nah, dan itu konstantannya bisa dilihat ada negatif 36.620 gitu. Oke.
Oke, selanjutnya aku bakalan ngeliatin di sini. Nah, nah, berarti bisa disimpulkan nih dari FCM gitu, kita emang terkontegrasi gitu kan di jangka panjangnya. Jadi udah semua memenuhi apa sih namanya eh, kriteria atau asumsi-asumsi yang emang diperlukan dalam eh, FHM ini. Nah, selanjutnya kita bakal ngelihat dari IRF-nya. Nah, di sini ada caranya ngeliat IRF itu gini. Terus aku FHM, F2, Cyber Contest gitu. Terus IRF, FHM, and ahead gitu. Terus di ini aja. Terus kita nih, ini kita lihat lagi IR. Kita tunggu. Nah, ini udah ada nih. Ini adalah bentukan tabelnya gitu. Nah, biar lebih enak kita ngelihatnya itu dari plot. Nah, dengan cara ini aja. Nih, tunggu sebentar, kita lihat di sini plot. Tunggu sebentar nih. Bisa dilihat di sini ini yang CRH terhadap yang lainnya dulu ya. Kita lihat impuls respon dari CRH. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah yang hitam itu adalah impuls responnya, terus ini yang garis putih-putih itu adalah titik selang kepercayaannya. Nah, bisa dilihat di sini tuh, nah, cerah terhadap CMH itu emang, jadi semuanya itu cenderung konstan, tapi mengalami shock. Kalau CRH sendiri itu shocknya di sini kan, kita bisa lihat berarti di sekitar 2 atau 3 itu. Nah, terus juga CRM itu di 3, terus CMB itu di 2, terus CMK itu juga di 1 CMK. Nah, gitu. Mereka mengalami shock yang di sana. Tapi setelah shock itu sendiri, mereka langsung stabil lagi. Terus kita lihat juga di CRM. Nah, bisa dilihat nih di CRM-nya. Aduh, aku pengen lihat lebih besar ya. Nah, di CRM itu sendiri bisa dilihat di sini. Nah, di CRM terhadap CRA-nya itu emang diturun gitu, terus serang kepercayaannya bisa naik gini. Dan dia itu gak di titik merah ini loh. Jadi kayak turun banget gitu. Nah, bisa dilihat tuh. Dan shocknya tuh ini di 2 deh. Ini juga di 2, ini juga ya rata-rata di 2 dan di 1. Ini di 1 di kalian deh. Ya, bisa dilihat ini tuh di 1. Nah, ini yang CRM, terus yang CMB bisa dilihat. Nah, CMB ini juga cenderung bisa dilihat juga CMB dia naik itu. Ini yang CMB, terus bisa dilihat juga yang terakhir yaitu CMK. Jadi rata-ratanya tuh emang shocknya tuh di 1 atau di 2 dan 3. Nah, ini emang ini agak ini ya, diturun habis itu naik lagi terus gitu. Oke, udah ya sampai CMK kan. Nah, selanjutnya kita lihat yang FFPD. Nah, dengan cara ini rumusnya FFPD, terus blok aja kan. Nah, terus kita lihat yang plotnya. Nah, ini aku bakal agak geser ya. Nih, biar kita bisa melihat secara jelas. Atau aku kesini deh. Ini bisa dilihat nggak ya? Sini aja deh. Oke, di sini kita bisa lihat nih FEVD ini untuk CRH. Nah, aduh, bisa diperbesar lagi nggak ya? Salah. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya yang paling mempengaruhi CRH ialah CRH itu sendiri. Nah, bisa dilihat kan, yang paling mempengaruhi CRH itu adalah CRH itu sendiri, lalu dilanjutkan oleh, nggak terlalu kelihatan jelas ya, tapi yang paling kelihatan jelas itu yang mempengaruhi CRH ialah CRH itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat yang CRM. Nah, CRM itu yang paling mempengaruhi CRM ialah CRM itu sendiri, guys. Nih, ini CRM. Nih, kan habis.
Itu bisa, oh, bisa dilihatin FFVD for CRM itu bisa dilihat. Nah, di pertama itu dipengaruhi oleh CRH, kedua baru dipengaruhi oleh CRM, ya, habis itu dia dipengaruhi oleh baru nggak ada. Ya, CR yang di sini kelihatan CRM gitu doang kan. CRH, CRM gitu. Terus CMB kita bisa lihat kalau misalnya CMB itu dia pertama itu CRH, terus terus dipengaruhi oleh CRM, yang paling besar itu dipengaruhi CMB, terus baru dipengaruhi CRM gitu. Terus yang CMK-nya yang kurang kelihatan. Nah, kalau misalnya yang CMK itu dia yang pertama itu CRH dulu. Setelah CRH dia dipengaruhi oleh CMB ya, CMB. Habis itu CRH, ada sedikit CRH di sini. Habis itu baru CMK-nya. Gitu. Maksudnya tadi, tapi ini yang paling tidak berpengaruh itu CRM ya. Jadi kayak CRH, terus CMB, terus CMK, habis itu CRM gitu. Nah, mungkin segitu aja presentasi dari aku. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku tutup. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.